kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau luar biasa. Layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak atas lawatan-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah sukacita yang daripada Allah menjadi milik kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang berikan bagi Tuhan. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Amin. Bersama dengan saya katakan 3 kali. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. 1, 2, 3. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Bersorak-sorak berjalan kita. Haleluya. Daripada sampai ke
namamu, Allahku dahsyat berkuasa, memuji sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat yang berkuasa, Allahku dahsyat berkuasa, Allahku dahsyat yang berkuasa, Allahku dahsyat berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa, sujud bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, sujud bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, sujud bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, sujud bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Allah kita dahsyat, amin. Sekali lagi katakan dengan 3 kali, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu, luar biasa. Haleluya. Satu hal yang kita tahu Bapak Ibu, kita boleh bersuka cita, tapi jangan sukacita itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sukacita jangan pernah hilang dalam hidup kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, sehelai rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin Tuhan. Selalu menjagaku, Dia menenangkanku dan meliharaku seumur hidup. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri kembali. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Ku
yang begitu memperhatikan hidup kami. Setiap musim hidup kami boleh berlalu, tapi kami melihat pernyataan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hidup kami boleh menjadi penyembahan bagi Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kalau Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, membalas setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Siang hari ini kami akan diperlengkapi oleh firman Tuhan. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan setiap kami semua. Urapi kami semua Bapa, dari depan sampai belakang. Tuhan yang beracara di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap untuk menerima firman Tuhan, mari kita bersama-sama katakan amin. Shalom, puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Amin. Mengapa kita bisa katakan Tuhan kita dahsyat? Tadi pujian katakan setiap di musim hidup kita boleh berganti. Setiap helai rambut kita jatuh ke lantai, Tuhan tetap memperhitungkannya. Ada Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat tadi, kita dengarkan dan kita meresapi dan kita juga mengikuti pujian itu. Ada kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh merasakan hari ini kita ada di tempat ini dengan ada tubuh yang sehat, kekuatan yang baru daripada Tuhan, berkat yang Tuhan sudah kita terima dari hari-hari yang ke belakang. Kita introspeksi diri kita. Apakah itu karena kekuatan kita? Apakah karena itu usaha kita? Kalau kita katakan itu adalah kekuatan saya, karena saya bekerja, betul firman Tuhan katakan, ketika engkau mau makan, maka engkau harus bekerja. Tapi kita tahu bahwa semua itu adalah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, yang tidak bisa kita lupakan. Bahwa di dalam setiap musim kehidupan kita ada campur tangan Allah di dalamnya. Ada kasih setia Allah di dalamnya yang boleh kita nikmati hari demi hari sampai hari ini. Bahkan sampai Tuhan Yesus memanggil kita ke rumah Bapa. Berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita hari ini khususnya firman Tuhan katakan, biarlah setiap kita hari ini kita boleh memahami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Memahami apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita hanya berkata, kan memang Tuhan cinta segala bangsa, Tuhan cinta kepada anak-anaknya, ya sudah sewajarnya lah saya menikmati. Apakah hanya menikmati seperti kita ke restoran, kita makan, kita minum, sudah bayar, sudah selesai? Tapi tidak, ketika kita memahami kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, artinya kita tahu ada kasih Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu hal yang menimbulkan berkat kekuatan dalam setiap kehidupan kita, yang menjadi ucapan syukur kita di dalamnya. Dengan apa kita mengucap syukur? Dikatakan pujian, selain puji dan sembah. Ketika kita memahami berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa memberkati Tuhan, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini saya memberikan firman Tuhan tentang memahami berkat, memahami kasih Tuhan. Artinya memahami kasih Tuhan dalam kehidupan kita, bukan hanya sepintas lalu, bukan ya sudahlah berkat Tuhan sudah, tapi kita memahami apa yang terkandung di dalam kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita buka di ayat firman Tuhan Efesus 3 ayat yang ke-18. Efesus 3 ayat yang ke-18. Mari kita sama-sama kita membaca ayat ini. 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dan orang betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Tuhan. Bukan katakan kasih Tuhan
saja di ayat ini katakan, supaya kita orang kudus, orang percaya kepada Tuhan yang saat ini duduk bersama-sama, kita adalah orang percaya. Kita memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya. Ini amat luar biasa terkandung di dalam ayat ini. Bukan hanya Tuhan katakan betapa lebarnya, tidak. Firman Tuhan katakan lebar, panjang, tinggi, dan dalam kasih Tuhan. Yang guru-guru di sini, ini ilmu matematika. Lebar kali panjang kali tinggi, apa dapatnya kita? Volume, yes, isi. Artinya Tuhan katakan betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Tuhan. Artinya ada isinya di dalamnya, ada volumenya. Volumenya apa? Kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan gak bilang lebar aja sama panjang, tapi Tuhan katakan lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya. Kalau ilmu matematika ada isinya, artinya ada isi di dalamnya, itu kasih Tuhan. Kasih yang seperti apa? Kasih yang seperti apa? Kita hari ini kita bisa flashback ke belakang kehidupan kita. Bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saya percaya tidak ada seorang pun di tempat ini yang Tuhan lewatkan. Tuhan memberikan kita hari yang sama, jam yang sama, waktu yang sama, dengan berkat-berkat mungkin berbeda, tapi Tuhan tahu kebutuhan setiap kita. Tidak ada Tuhan katakan hari ini Tony makan sehari 2 kali, besok puasa. Tidak. Hari ini Aseng makan, besok gantian. Tidak. Tapi Tuhan bilang semua anak Tuhan yang bersandar kepada Tuhan menikmati kasih Tuhan. Mari kita memahami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya berkata, ya memang saya tahu kok dari saya sekolah minggu, kita akan bernyanyi Tuhan cinta segala bangsa. Dan ketika kita sudah besar, kita tahu kok Tuhan sayang sama kita. Tetapi bukan hanya itu. Mari kita belajar memahami kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin berbeda-beda ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita proses dari Tuhan kita berbeda-beda. Ya, kita prosesnya berbeda-beda. Mungkin ada yang prosesnya seperti A, seperti B, tapi kita lihat ada kasih Tuhan di dalam setiap proses kehidupan kita. Ada kasih Tuhan di setiap musim hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan lihat apa yang harus kita pahami dalam hidup kita tentang kasih Tuhan. Saya ada 2 poin yang saya bagikan, yaitu kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ingat Bapak Ibu Saudara, yang harus kita pahami adalah kasih Tuhan tidak pernah berubah. Siapa yang hari ini boleh berani berkata, saya angkat tangan, kasih Tuhan dalam hidup saya berubah. Dulu Tuhan sayang sama saya ketika saya dewasa, sedikit tuh Tuhan sayang sama saya. Kalau memang ada seperti itu, bukan kasih Tuhan yang berubah, tetapi kita mungkin keluar dari role-nya Tuhan. Kita keluar dari lingkupnya Tuhan. Kita berontak akan prosesnya Tuhan. Sehingga bukan kasih Tuhan yang meninggalkan kita, kita yang belajar menjauh dari kasih Tuhan, sehingga kita tidak bisa memahami kasih Tuhan. Tetapi kalau kita bisa memahami kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, ketika proses itu terjadi, tapi kita semakin dekat kepada Tuhan, kita akan melihat, kita akan merasakan, yes, kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup saya. Bukti nyata adalah ketika kita dalam keadaan terpuruk, Tuhan ada bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah membaca tentang jejak di pasir. Bagaimana dia sedang berjalan di pantai, dia berbincang-bincang dengan Tuhan.
Dia menikmati berkat Tuhan sepanjang perjalanan hidup dia. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan kau baik. Tuhan, dia melihat sepanjang perjalanan di pantai, pasir-pasir dia melihat ada 2 pasang, artinya 4 telapak kaki sedang berjalan. Dia tahu satu pasang adalah kubunya, satu pasang adalah Tuhan punya. Dan dia yakin, dan dia bersyukur, dan dia percaya Tuhan ada bersama dia. Dia berjalan di dalam setiap musim kehidupan, dia berjalan bersama Tuhan. Dia lihat telapak kaki Tuhan selalu ada bersama telapak kaki dia. Dan dia percaya kasih Tuhan selalu ada buat saya. Ketika suatu saat dia melihat dalam keadaan dia terpuruk, dia kembali berjalan di pantai. Dia katakan, Tuhan, di mana Engkau? Telapak kakimu tidak ada, hanya telapak kakiku saja yang berjalan. Tuhan, aku berjalan sendiri. Aku capek Tuhan untuk hidup ini. Di mana Tuhan? Berkeluh kesah. Karena apa? Dia tidak memahami kasih Tuhan. Dia memakai pikiran dia berkata, telapaknya loh, bukti loh, hanya tinggal dua telapak, artinya aku punya. Di mana Tuhan yang selama ini Engkau katakan Engkau bersama aku? Kadang-kadang hidup kita seperti itu. Ketika masa-masa yang sulit datang, musim berganti, tidak enak dalam kehidupan kita, kita berkata, Tuhan, aku sudah capek. Tuhan, di mana pertolongan-Mu? Seperti orang ini katakan, Tuhan, di mana Engkau ketika aku sedang dalam keterpurukan? Tuhan, di mana Engkau sedang aku dalam keadaan kesesakan? Di dalam segala sesuatu aku bebanku berat. Tuhan, di mana Engkau? Engkau tidak bersama aku tidak melihat telapak-Mu. Itu pikiran kita manusia. Tapi ingat, Tuhan katakan, hai anakku, telapak yang ada di pasir itu bukan telapakmu, tetapi itu adalah telapakku. Jadi Tuhan, aku di mana? Kalau itu telapakmu, Tuhan katakan, engkau ada dalam gendonganku. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhanlah yang memikul beban kita. Karena apa? Karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang begitu besar, begitu luas, panjang dan dalamnya kasih Tuhan, sehingga keadaan kita yang terpuruk, kita tidak bisa melihat jalan kita. Tapi Tuhan katakan, aku menggendong engkau. Artinya di dalam setiap musim kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita dalam gendongan Tuhan. Tuhan mendekap kita, dan kita boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berubah, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah berubah kasih-Nya dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat tidak ada bukti, kita lupa bahwa kita masih tetap bersama Tuhan dan Tuhan menggendong kita. Enak jalan sama Tuhan, sama digendong Tuhan, enakan mana? Enak digendong. Ya kan, kita gak capek. Ada waktunya musim, ketika kita sedang keadaan stabil, Tuhan tetap bersama kita, berjalan bersama kita. Kita bisa berbincang-bincang sama Tuhan, menikmati pembicaraan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Tetapi kenapa ketika kita dalam keadaan susah, kita lupa dan kita selalu mengeluh kepada Tuhan, di mana Tuhan, di mana Tuhan? Padahal Tuhan sedang menggendong kita. Kita lupa. Enak sebenarnya kita digendong sama Tuhan, bareng sama Tuhan. Mari kita belajar memahami kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Yang penting adalah kita tetap ada dalam koridornya Tuhan. Jangan kita berontak keluar dari koridornya Tuhan, kita tetap bersama. Kita lihat di Mazmur 117 ayat yang kedua. Mengapa dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah berubah kasih-Nya dalam kehidupan kita? Bukan hanya orang jual kecap saja. Oh, Tuhan baik, Tuhan baik. Tidak, kita dikuatkan oleh bukti-bukti firman Tuhan. Di dalam Mazmur 117 ayat yang kedua, mari kita sama-sama katakan, kita baca 2, 3.
Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Kasih Tuhan itu hebat. Kalau udah bilang hebat, udah number one. Tidak ada yang bisa mengalahkan hebat. Dan kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya, buat kita nikmati. Mari kita pahami kasih Tuhan dalam hidup kita, kasih yang tidak pernah berubah. Amin. Coba Bapak Ibu kita berpikir hari ini, saya ada apakah karena kekuatan saya? Saya ada apakah karena kekuatan orang terdekat saya? Jangan kita katakan itu. Kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saat ini musim hidup kita berbeda-beda, ya, musim kehidupan kita berbeda-beda. Tapi kita lihat ada proses di dalamnya. Tuhan mengasihi kita. Kasih Tuhan mengalir terus dalam kehidupan kita. Yang penting adalah mari kita memahami bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Poin yang kedua adalah kasih Tuhan tanpa syarat. Mengapa kita katakan kasih Tuhan tanpa syarat? Bukti nyata, bukan hanya di Grand Duta, seluruh dunia berkata Tuhan mati di kayu salib. Apakah Tuhan mati di kayu salib hanya untuk orang-orang tertentu? Oh Agus, karena kamu mengasihi saya mati di kayu salib hanya untuk kamu, yang lain enggak. Apakah Tuhan berkata seperti itu? Apakah Tuhan mengembel-embelkan nama seseorang, saya mati hanya untuk kamu? Tidak. Tapi Tuhan katakan dia mati untuk menebus dosa kita semua. Semua. Artinya ketika kita memahami kasih Tuhan dalam hidup kita, ada kasih Tuhan yang tak bersyarat. Tuhan tidak berkata kalau engkau mengasihi aku baru aku mengasihi engkau, kalau engkau mau melayani aku baru aku memberkati engkau. Tidak. Kita menikmati 24 jam satu hari yang sama. Tuhan tidak bilang orang yang tidak mengasihi aku hanya 20 jam saja satu hari. Tidak. Tuhan memberikan kita semua tanpa syarat 24 jam satu hari, 60 detik 1 jam. Ada matahari pagi hari, ada bulan pada malam hari. Untuk siapa? Untuk semua orang menikmati. Karena apa? Tuhan menyatakan kasih-Nya di dalam setiap peristiwa itu untuk semua orang yang dikasihi. Tuhan tidak bersyarat kasih-Nya kepada kita. Kalau Tuhan memberikan kasih-Nya bersyarat kepada kita, aduh ampun. Kita mungkin di sini sudah banyak yang sudah kosong-kosong bangkunya. Karena apa? Banyak kekecewaan, kepahitan, murtad dari Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Tetapi hari ini kita percaya bahwa ada kasih yang tanpa syarat buat kita. Memang ayat firman Tuhan katakan itulah kita manusia. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Artinya kadang-kala kita ini manusia. Kalau orang baik sama saya baru kasih, saya baru mengasihi. Itu manusia. Dia baik sih sama saya, makanya saya sayang sama dia. Dia mah baik sama saya, makanya saya menolong dia. Karena dia suka tolong saya, makanya saya mengasihi dia. Itu manusia selalu begitu, tektok, putar balik. Karena ada timbal balik. Tetapi Allah yang kita sembah, yang memberikan kasih-Nya kepada kita tanpa syarat, Dia rela mati di kayu salib. Itu bukti nyata. Tuhan mengasihi kita, amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita boleh bekerja, kita boleh menikmati berkat Tuhan, kita boleh berusaha, anak-anak kita boleh bersekolah, menuntut ilmu, segala apapun yang segala kegiatan itu, semua Tuhan campur tangan di dalamnya. Ada
ada kasih Tuhan di dalamnya. Kadang-kala kita yang mengukurnya. Kita suka ukur-ukur. Kalau saya dapat berkat segini, baru saya mau melayani Tuhan. Kalau saya tidak diberkati Tuhan, saya memang nggak mau melayani Tuhan. Kalau saya di Tuhan, kita kan suka nego sama Tuhan. Misalkan sah-sah aja kita bernego sama Tuhan. Sah-sah aja kita bernego sama Tuhan. Tetapi ada nggak ucapan syukur di dalamnya? Kita kan suka bilang gini, Tuhan, saya ini lagi bangkrut nih Tuhan. Kalau Tuhan bikin saya berjaya lagi, saya benar-benar mau rajin kepada beribadah kepada Tuhan. Boleh-boleh saja seperti itu. Boleh-boleh saja. Tetapi ingat, jangan memancing Tuhan. Karena kalau Tuhan mau kasih tanpa kita bernego sama Tuhan, Tuhan akan kasih. Jangan bernasar kalau kita tidak bisa melunasi nasar itu. Ingat, ya, nasar sama janji beda. Kalau nasar adalah kita berjanji kepada Tuhan, yang dikhususkan kepada Tuhan, kita berjanji. Tapi kalau kita tidak melunasi nasar itu, maka Tuhan akan minta kepada kita. Maka jangan sembarangan bernasar sama Tuhan. Kenapa? Kadang-kala kita itu masih suka lemah. Kita suka lemah, kadang-kadang kita suka asal janji aja karena kita udah kepepet janji suka-suka sama Tuhan. Tapi ingat, mari kita jangan berjanji hanya di mulut saja. Tanpa kasih Tuhan pun kita tetap harus melayani Tuhan. Melayani apa? Bukan melayani di sini, melayani mimbar. Dengan Bapak Ibu duduk di rumah Tuhan beribadah, kita sedang melayani Tuhan. Kita sedang melayani Bapak kita di surga dengan pujian penyembahan kita. Ya, jadi jangan bilang, oh kalau hanya pelayanan hanya ya yang di sini-sini aja, yang di sana-sana aja. Tidak, tetapi dengan kita duduk bersama-sama di rumah Tuhan, kita sedang melayani Allah kita di surga. Membalas kasih Tuhan dalam hidup kita. Memahami berkat Tuhan dalam hidup kita adalah kita datang beribadah kepada Tuhan. Kadang-kadang kita memberikan sisa ya Bapak Ibu kepada Tuhan, betul nggak? Kalau saya ada waktu, saya baru melayani Tuhan. Kalau saya punya waktu, baru saya datang. Kalau Tuhan nggak mau, ada satu buku dikatakan, jangan memberi aku sisa. Tuhan bilang jangan memberi aku sisa. Saya lagi cari buku itu, saya sudah beli. Kalau Bapak Ibu kalau saya udah ketemu mau baca, adik-adik mau baca silakan. Saya lagi cari buku itu, saya sudah beli tapi nggak tahu saya taruh di mana. Saya kepengen baca gitu ya. Tapi ngeri sekali kalau kata Bu Sinaga bilang, ih ngeri sekali gitu kan. Kalau ngomong orang Batak gitu, ih ngeri sekali Bu. Gitu. Nah, saya juga katakan buku itu, ih ngeri sekali kalau kita baca itu. Kenapa Tuhan bilang jangan bersisa kepadamu? Kenapa? Penulis itu berkata, saya baca di belakangnya dikatakan ada kalau kita manusia, kita selalu memberi sisa kepada Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu. Tapi saya belum baca isinya, saya cuma belakangnya saya baca gitu ya. Dan makanya ngeri sekali kalau seperti itu kita. Itu karena apa? Tuhan memberikan kita kasihnya tidak pernah berubah dan tanpa syarat. Jadi kita jangan memberikan pada Tuhan tanpa syarat. Ya, kita belajar. Habis kita belajar. Tolong minta. Kita belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena apa? Kita tidak bisa menghitung dengan kalkulator kita. Kita tidak bisa menghitung dengan kalkulator. Kalau oh Tuhan A, B, C, kita bisa ditulis. Tapi ketika kita hitung dalam kehidupan kita, kasih Tuhan yang berkat luar biasa, apa kita bisa menjumlahkannya? Karena apa? Kalau kita dengan logika 1 tambah 1 2, 2 tambah 4 6. Sampai di sini kita merasakan kasih Tuhan. Sudah berapa kasih Tuhan yang sudah kamu hitung? Mungkin kita katakan sudah 1 juta. Tetapi baru kita berkata 1 juta, berkat Tuhan, kasih Tuhan sudah ada di depan kita. Mana bisa kita menjumlahkannya? Dikatakan tadi firman Tuhan katakan di Efesus 3 ayat 18, kasih Tuhan itu lebar, panjang dan luas dan dalam. Itu artinya tidak bisa kita selami begitu besarnya. Tidak bisa kita hitung. Luar biasa Tuhan begitu baik kepada kita. Jadi kita jangan kasih Tuhan yang sisa-sisa.
Kenapa? Tuhan memberikan kepada kita kasih yang tidak pernah berubah, dan Tuhan memberikan kita kasih yang tanpa syarat. Saya akan mengakhiri satu cerita. Ini kisah nyata. Ya, saya tidak mengada-ngada. Saya selalu kalau mau itu firman, saya selalu buka-buka buku, saya suruh buka apa, dan saya mengambil ada satu apa nih Tuhan yang bisa karena kalau firman kadang-kadang susah dicerna, tetapi ketika ada tambahan ilustrasi, dapat gitu ya. Nah itu saya suka gitu, sukanya seperti itu. Dan saya membaca satu buku ini tentang kisah nyata kesaksian yang memberkati. Ada satu buku, saya judulnya lupa karena saya banyak sekali buku. Jadi saya sekarang ngambil, saya buka-buka, dan saya mendapatkan cerita ini kisah nyata. Ada seorang pasangan muda, dikatakan di situ pasangan dewasa muda, ini di Amerika. Kenapa saya ambil di Amerika? Kalau di Grand Duta kita pada tahu siapa orangnya gitu kan. Jadi saya ambil yang jauh aja di Amerika gitu ya. Jadi saudara, tapi ini benar-benar kisah nyata. Dikatakan bahwa anak muda pasangan muda ini dia luar biasa diberkati Tuhan di dalam usaha dan pekerjaannya. Dan dia pun melayani Tuhan, dan dia tidak pernah lalai akan apa yang Tuhan minta dalam kehidupan dia. Tetapi pasangan ini merasa ada yang kurang. Dia bilang, Tuhan, dalam buku itu dikatakan, aku sudah menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanku. Aku tidak bisa menghitung berkat Tuhan dalam kehidupanku, karena Tuhan begitu mengasihi aku. Tapi Tuhan, boleh nggak aku minta lagi satu? Nggak boleh. Tuhan tidak bilang begitu. Kalau Maria, iya nggak boleh. Tapi Tuhan tidak begitu. Dikatakan, Tuhan, boleh nggak aku minta satu yang aku mau? Dia katakan, Tuhan, sudah lama aku berkeluarga, tapi aku belum punya anak. Aku pengen Tuhan, dalam rumah tanggaku aku mempunyai seorang anak, supaya ketika aku sedih, aku bisa melihat anakku. Dikasih dia sama Tuhan. Asik, kita tahu Tuhan kita baik. Dia berdoa dan dia minta. Dia udah menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan dia, dan Tuhan memberikan dia anak, dan istrinya hamil. Pasti ya bukan suami yang hamil, istrinya yang hamil. Ketika itu dia tahu bahwa Tuhan memberkati dia, istrinya hamil. Dia benar-benar luar biasa mengasihi istrinya. Dia dikatakan dia menyambut kelahiran bayi itu dengan luar biasa, karena dia tahu inilah berkat Tuhan dalam kehidupannya, bonus luar biasa yang Tuhan kasih. Ketika tiba waktunya melahirkan, dia ada di rumah sakit, istrinya siap untuk melahirkan, dan beberapa menit kemudian istrinya melahirkan seorang putra. Dikatakan putranya itu amat lucu, cute dikatakan. Bayi kan lucu ya. Kalau sama bayi itu suka bener ya, udah halus bener, nggak kayak saya keriput kan, halus gitu kulitnya, demen banget. Kalau ngeliat bayi gitu ya, ngeliat saya, aduh kesian amat saya gitu kan. Itu pun dikatakan saya membayangkan muka bayi itu, saya membayangkan bayi itu lucu gitu. Dan sukacita luar biasa pasangan ini. Karena apa? Dia benar-benar menikmati berkat Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang dia minta Tuhan kasih. Anak ini lahir dengan selamat. Pasti kan kalau orang melahirkan kan nggak langsung, udah selesai, bawa tuh pulang jalan, kan nggak dong. Pasti ada di rumah sakit. Masa-masa dia harus pemulihan. Ketika beberapa hari kemudian tibalah waktunya dia akan pulang membawa bayi itu, dikatakan di kisah kesaksian dia dipanggil oleh dokter. Mungkin dia berpikir, oh ada yang belum dibayar. Kan kadang-kadang kita begitu kan, kalau kita dipanggil, wah ada nih yang belum bayar nih, tunggakan obat lah apa gitu. Dia dipanggil, dikatakan dia dibawa ke ruang dokter, dikasih suruh duduk, dan dokter itu berkata, Pak, ada yang harus saya katakan tentang anak Bapak. Dia tidak berpikir apa-apa. Dia hanya mendengarkan dokter ngomong. Pak, selama beberapa hari
kami mengamati dan kami memeriksa. Ternyata apa yang kami duga itu benar-benar ada. Anak Bapak, kami lihat dan kami sudah teliti bahwa anak Bapak mengalami cacat mental. Coba Bapak Ibu, kalau kita sedih, pasti sedih, orang tua pasti sedih. Cacat mental. Tapi Bapak ini dikatakan, dia bilang, dokter, apa yang bisa dilakukan, pengobatan apa yang bisa dilakukan supaya anak saya ini dia akan sehat? Dokter katakan, kami sudah memeriksanya Pak, 98% anak ini tetap cacat mental sampai dia besar. Mungkin kalau orang tua yang rada-rada, yalah, yang saya bilang selektif kurang gitu kan, pasti bilang, udahlah gua titip aja dah di panti asuhan lah, di mana, nggak mau gua bawa anak cacat pulang, ngapain jadi beban gua. Mungkin ada nggak orang seperti itu? Ada. Jangan bilang nggak ada. Karena kalau kita lihat di panti asuhan dimanapun orang anak-anak yang terbelakang itu disisihkan oleh orang tuanya. Tapi Bapak ini berkata, baik, kami akan bawa pulang anak kami dan kami akan mengurusnya. Singkat cerita dikatakan bahwa anak ini setiap pagi dia urus, dia bawa jemur. Ketika kalau anak ini kepanasan, dikatakan anak saya berbusa mulutnya. Ketika anak ini tidak kuat terima panas matahari, dia akan kejang-kejang. Bapak ini tetap mengasihi anak ini. Dikatakan sampai anaknya 10 tahun. Bapaknya setiap hari melayani anaknya. Setiap hari bapaknya mengurusi anaknya dengan istrinya, udah pasti ya. Tapi bapak ini memegang peranan dia yang mengambil alihkan apa? Dia yang memang pertama minta kepada Tuhan. Dia minta seorang anak. Singkat cerita, ketika bapak pada suatu malam dia sudah tidur, semua tidur. Kan biasa kalau orang Eropa, orang Barat itu kan anak dari kecil aja sudah dipisahkan tidurnya. Nggak sama kayak kita kan, orang Indonesia umur 12 tahun aja masih diketek kita kalau tidur. Suka gitu kan? Nah, ayo siapa yang dulunya umur 12 tahun masih tidur sama mamanya ngaku, ntar aja makanya ya. Pasti kan segitu. Tapi kalau mereka tidak, mereka dengan baik aja mereka sudah pisah ya. Dan anak terbelakang ini, dia tahu menikmati kasih bapaknya dalam kehidupan dia setiap hari. Dan anak ini berkata ketika pagi-pagi, dia bilang gini, di buku cerita mungkin papanya mengungkapkan dengan tulisan. Dalam bukunya dikatakan gini, anak ini berkata, papaku sudah banyak memberikan kasihnya kepada saya. Hari ini saya mau berikan surprise, saya mau berikan kejutan, hadiah yang terbaik buat papa saya. Dia pergi ke dapur, ya kita bayangkan anak cacat mental, ya kita bayangkan anak cacat mental. Dia pergi ke dapur, dia melihat dalam bayangan dia merekam bayangan dia apa yang papanya, orang tuanya lakukan. Dia lihat ada roti, dia masukin ke panggangan roti. Kalau orang cacat mental, dia tidak seperti kita. Ngerti suhunya berapa, panasnya berapa. Dia asal masukin, dia taruh, kan begitu kan, kayak kantor, keluar, angus, hitam. Dia ambil piring, dia taruh, dia ingat lagi yang papanya lakukan. Oh, kalau udah roti, papa saya ke kulkas, ngambil telur. Dia ambil telur, dia pecahkan telur. Kalau papanya mah taruh di penggorengan, bikin mata sapi. Kalau enggak, dia mah enggak, blok dia pecahkan, masukin blok ke roti itu. Bayangkan, udah hangus, telur mentah. Bayangin ya, bayangin, nikmat kan, bayangin. Saya baca dan saya menikmati gambaran saya sendiri. Dia lihat lagi, oh iya papa saya tuh buka kulkas. Papa saya suka ngambil tomat. Dia buka kulkas lagi, dia ambil lagi tomat. Kalau papanya pasti ngiris dong, tipis-tipis. Kalau enggak, ini mah dia taruh tomat blok, dia taruh. Bayangin, 3 yang aneh kan? Sesudah itu, oh iya papa saya suka kasih saus. Dia ambil saus, curut kedua dia kasih, sampai dikatakan merah berantakan. Udahan dia ingat, oh kalau udah gini papa saya ambil roti yang satu,
masukin. Papa saya selalu ngasih saya seperti itu. Itu yang dia lakukan untuk papanya. Kita bayangkan roti angus, telur belum matang, telur mentah, tomat, saus yang berantakan. Dikasih kita jijik nggak? Secara manusia kita jijik. Jijik kita melihat. Kadang-kadang kalau kita jangankan telurnya mentah kita jijik. Dia bawa itu anak, dia ketok-ketok pintunya. Dedi dia bangun. Dedi, aku memberikan hadiah yang baik buat Dedi. Aku kasih surprise. Dedinya lihat, apa yang kamu kerjakan, nak? Nih aku kasih Dedi. Nih Dedi aku bikin sendiri. Dedinya lihat. Dedi katakan, good, bagus kamu, luar biasa. Dedi makan. Kalau kita normal kita, ya anak gue disuruh makan begini ya. Aduh, tapi Dedi ini dikatakan, saya mengambil itu roti, saya masukkan ke mulut saya dan saya menikmati. Dia katakan, anak ini katakan, habiskan Dedi, habiskan. Dikatakan sampai habis, aku mengunyahnya dalam mulut. Gak usah bayangin McDonald. Kita bayangin aja coba. Pasti ada satu proses yang gak enak di dalam mulut orang tuanya memakan makanan seperti itu. Tetapi lihat, karena kasihnya, karena sayangnya kepada anak ini, apapun yang anak ini lakukan, dia tahu anak ini memberikan yang baik buat dia, memberikan yang spesial buat dia. Dedi, enak. Dedi kata, enak, lezat, kamu pintar. Dia bilang gini, dikatakan lagi anakku berkata, Dedi kalau enak aku akan membuat lagi buat Dedi lain kali. Coba dalam buku itu saya bayangin, ya ampun, satu kali aja mungkin setengah susah payah dia masukin. Anak ini dengan senangnya dia katakan, aku akan buat lagi buat Dedi. Nah, kita lihat anak yang seperti ini, dia membuat sesuatu hal yang baik buat papanya, dan papanya tidak berkata, makanan sampah, buat apa kasih saya? Tidak. Papanya terima dan papanya mengasihi tetap dia, dan papa menyayangi dia. Buku ini berkata apa yang kita dapat dari buku ini? Pesan moral apa yang kita dapat dalam buku kesaksian ini? Ayah ini menggambarkan Yesus. Anak ini menggambarkan kita. Kadang-kala kita memberikan kepada Tuhan hal-hal yang gak enak di hadapan Tuhan. Tapi apakah Tuhan menolaknya? Apakah Tuhan membuangnya ketika kita memberikan yang tidak enak? Apakah Tuhan tidak mau menerima apa yang tidak layak Tuhan terima? Tapi Tuhan terima. Dia mati di kayu salib. Dia tidak layak menerimanya. Segala perbuatan kita Tuhan terima sehingga dia mati di kayu salib. Kita kadang-kala memberikan yang tidak baik buat Tuhan, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan sempurna dan kasih Tuhan tidak bersyarat. Apapun yang kita berikan kepada Tuhan, baik dan tidak baik, Tuhan tetap mengasihi kita. Pesan moral kesaksian ini luar biasa menguatkan kita. Tetapi saya mengharapkan kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita sudah mendengarkan kesaksian cerita ini yang menguatkan kita. Kita jangan coba-coba, saya kasih Tuhan yang gak enak, padahal kita bisa mengasihi Tuhan yang baik. Mari kita belajar, berusaha memberikan kepada Tuhan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan, memberkati hati Tuhan adalah satu ungkapan kita bersyukur kepada Tuhan. Pesan moral ini, mari kita jangan berikan kepada Tuhan yang tidak baik. Meskipun Tuhan terima, tapi kita jangan. Karena apa? Kita sudah lihat, kita sudah baca, kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menghitungnya, kita tidak bisa menjumlahnya. Karena apa? Terlalu banyak. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memahami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ada kasih yang tidak pernah berubah, ada kasih yang tanpa syarat buat kehidupan kita. Amin. Mari saya undang song leader singer untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan satu pujian.
Siapakah aku ini? Jadi uji matamu dari ref pertama. Kasih setiamu yang kurasakan. Kita nyanyikan pujian ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kita dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang merasakan dari dalam dari lautan. Berkat-Mu
Dan kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan menggendong kami ketika kami dalam keadaan terpuruk. Terima kasih Bapa. Bukti kasih Tuhan sudah nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari yang sudah diberkati oleh firman Tuhan kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini Bapak Ibu kita melihat info sepekan. Ya, nanti setelah saya membacakannya nanti kita bersama-sama. GBI Growth Grenduta bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Ya, hari Selasa ibadah wanita Bethel Indonesia untuk sementara ditiadakan. Ya, diberitahukan kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan di tempat ini bahwa setiap hari Sabtu pagi jam 6 pagi sampai selesai ada doa fajar di tempat ini. Dan secara khususnya untuk yang melayani minggu diusahakan untuk bisa ikut doa fajar di pagi, kecuali yang bekerja. Bagi yang tidak bekerja, kami mohon kepada pelayan-pelayan Tuhan diusahakan datang untuk berdoa bersama-sama. Untuk ibadah Yud hari Sabtu tanggal 21 November 2020 jam 7 malam, WL Saudari Ruth, singer Mewis, doa kolektor Aritona, doa syafaat Roni, pembawa sering firman Tuhan adalah Agusman Buaya. Dan untuk ibadah Raya 1 minggu depan tanggal 22 November 2020 jam 9 pagi sampai jam 10, WL Ibu Sinaga, singer Saudari Oti dan Saudara Evan, doa syafaat Bapak Rudi, pemusik tim yang melayani pembicara Pendeta Mika Pradana dari Kalimantan. Minggu tanggal 22 November untuk ibadah remaja boleh dilihat di grup WA. Untuk ibadah Raya 2 pelayannya sama, cuma yang berbeda adalah doa syafaat Ibu Sinaga. Dan hari Minggu yang sama ibadah anak Bethel Indonesia tetap ibadah online. Mari Bapak Ibu yang punya anak dipersiapkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah online. Ya, Natal anak sekolah Minggu jatuh pada hari Minggu 6 Desember 2020 jam 4 sore sampai selesai di gereja di tempat ini. Ya, selamat ulang tahun kepada Saudara Randy pada tanggal 10 November 2020. Panjang umur, sehat selalu, sukses, Tuhan Yesus memberkati. Orangnya ada? Tidak ada. Selanjutnya, dan selamat hari pernikahan untuk Bapak Aseng dan Ibu Rebecca pada tanggal 30 Oktober 2020. Tadi pagi sudah didoakan Bapak Aseng. Orangnya yang main bass ya di depan. Ya, ini saudara kita yang ulang tahun pernikahannya. Semoga keluarganya Tuhan berkati selalu. Amin. Dan kami mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali datang di tempat ini. Kami mohon untuk berdiri. Ya, selamat datang. Ya, jika belum dapat tempat ibadah, boleh bergabung bersama kami di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan, Bapak? Ya, terima kasih. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Nanti berdoa syafaat akan maju ke depan. Yang
Segala hormat, puji dan syukur bagi Allah kami yang agung, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya di dalam hidup kami tak berkesudahan ya Bapa. Kami selalu alami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Telah terbukti bahwa siang hari ini kami masih boleh datang di bait-Mu yang kudus, sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan, tanpa kekurangan satu apapun, hanya oleh karena anugerah Tuhan yang terus kami alami di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur seminggu yang telah berlalu Tuhan boleh ada bersama-sama di dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami, pekerjaan kami. Tuhan senantiasa turut campur tangan, sehingga siang hari ini Tuhan kami boleh diberikan kesempatan yang indah untuk datang di bait-Mu yang kudus, tersungkur di bawah kaki salib Tuhan. Kami mau mengaku ya Tuhan bahwa sepanjang seminggu ini kami tidak lepas dari segala perbuatan dosa kami ya Bapa, baik melalui pikiran kami, perkataan kami, terlebih khusus Tuhan melalui tindakan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Mohon sucikan dan kuduskan hidup kami ya Bapa, agar kami senantiasa layak untuk menjadi anak-anak Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang telah hadir pada siang hari ini ya Bapa. Segala persoalan dan pergumulan hidup mereka kami taruhkan di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam kehidupan rumah tangga mereka ya Bapa, yang kurang harmonis, mereka yang kurang komunikasi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, Tuhan pulihkan setiap hubungan mereka ya Bapa, agar di dalam keluarga mereka terpancar kasih, damai, sukacita yang Allah anugerahkan di tengah-tengah keluarga mereka ya Bapa, hingga berkat-Mu melimpah-limpah di dalam kehidupan setiap hidup umat-umat-Mu di dalam keluarga mereka ya Bapa, hingga keluarga umat-Mu di tempat ini boleh menjadi keluarga Kristen yang terus memancarkan kasih daripada Allah, menjadi keluarga Kristen yang dapat diteladani oleh setiap orang ya Bapa. Kami juga terus berdoa Bapa untuk setiap pekerjaan umat-umat-Mu pada saat ini, apapun yang mereka kerjakan ya Bapa, Engkau buat berhasil mereka ya Tuhan. Telah merencanakan banyak hal, biarlah kiranya juga Tuhan berkenan ya Bapa. Apapun yang mereka rencanakan, biarlah kiranya Tuhan berkenan dan boleh diwujudkan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Mungkin pada saat ini keadaan ekonomi dalam setiap keluarga menurun ya Tuhan, atau bahkan mungkin juga berkat-Mu datang melipat kali ganda di dalam kehidupan umat-Mu, Engkau tambah-tambahkan ya Bapa. Dan setiap kami yang mengalami kesulitan, Tuhan bukakan pintu-pintu bagi kami ya Bapa. Segala tantangan hidup pada saat ini Tuhan kami boleh lewati bersama dengan Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa janji-Mu akan senantiasa nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Itulah yang menjadi bagian kami, dan itulah yang akan kami senantiasa pegang ya Bapa, bahwa sekalipun begitu banyak badai kehidupan yang kami hadapi saat ini, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan senantiasa ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Engkau berkati ya Bapa, berlipat kali ganda hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya hamba-Mu Tuhan lebih lagi melayani Engkau, lebih sungguh lagi Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Keluarganya Engkau berkati, anak-anak menantunya Tuhan Engkau senantiasa berikan kekuatan, kesehatan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan Engkau buat berhasil di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Senantiasa ada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, bersama-sama berdoa untuk gereja di tempat ini yang terus bergumul untuk pelunasan gedung gereja di tempat ini ya Bapa. Engkau berkati setiap orang-orang yang memberi apapun yang mereka berikan Tuhan tidak akan menjadi kerugian bagi mereka, tapi Engkau akan bergantikan berlipat kali ganda ya Bapa. Apa yang telah mereka berikan, baik itu tenaga, materi Tuhan, Engkau kembalikan bagi mereka. Panitia yang telah dibentuk pada saat ini Tuhan, Engkau juga terus berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka ya Bapa, agar mereka juga terus
solid dalam tim mereka untuk memberikan yang terbaik ya Tuhan, sehingga apa yang telah direncanakan boleh jadi ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan kami di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan tutup bungkus lingkungan kami di tempat ini ya Tuhan. Segala sakit penyakit kami tolak di dalam kuasa darah Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini kami masih dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Kami dalam keadaan kuat dan sehat ya Bapa. Itu hanya karena anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Begitu banyak persoalan dan pergumulan dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau ketuk pintu hati kami ya Bapa, untuk datang berseru di hadapan-Mu, memohon pengampunan yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap persoalan boleh diatasi. Engkau pakai pemerintah kami Tuhan sebagai wakil-Mu dalam bangsa dan negara kami ini. Engkau berikan bagi mereka kebijaksanaan, hikmat yang daripada Tuhan di dalam menjalankan tugas mereka Tuhan, sehingga dalam menjalankan roda kepemimpinan mereka boleh menjalankannya dengan adil ya Bapa, dengan penuh kejujuran ya Bapa, sehingga cita-cita kami sebagai masyarakat Indonesia boleh mewujudkan bangsa Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Biarlah kiranya pemulihan terjadi atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Segala bencana alam yang terjadi kami tolak ya Bapa, dan kalaupun juga sudah terjadi, Engkau berikan penghiburan bagi mereka yang mengalami kesusahan pada saat ini Tuhan. Yang saudara-saudari kami di luar sana yang mengalami kesulitan, Engkau berikan kekuatan, pengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami yang tidak sempurna, namun kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya telah disempurnakan di dalam Yesus Kristus, dan kami terima doa kami dan kami siap menerima berkat yang daripada Engkau. Puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Engkau ya Bapa, karena kasih anugerah-Mu kami ada di bait-Mu saat ini, dan kami bersuka cita karena suasana surga turun di antara kami dan firman-Mu mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, kini saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya kami datang dan kami kembali dengan sorak-sorai karena Tuhan memberkati kami semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari sebelum kita masuk dalam berkat Allah, buka hatimu, hadapkan wajahmu kepada Dia, utarakan apa yang kau ingini, mintalah maka akan diberi. Allah memperhatikanmu, wajahnya dialihkan padamu, diberikan engkau damai sejahtera, dan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan, dan kau mendapat kasih karunia-Nya. Oleh karena dengan iman angkat tanganmu, terimalah segala berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani dilimpahkan di dalam perbendaharaan-Mu dan melimpah keluar, dan engkau memberkati di sekitar-Mu. Dan terima juga kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, menyelamatkan kita, menyediakan tempat kekal sampai selama-lamanya di surga bersama dengan Bapa, dan penyertaan Roh Kudus
menyertai sepanjang kehidupan kita, sehingga kita dapat memberikan buah-buah untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari semua yang menerima berkat, dengan penuh sukacita mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam. Kita ujian segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.